Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Joko Widodo telah meresmikan menandatangani Kepres nomor 6 tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat. Kepres ini juga diikuti dengan dibukanya periode pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler tahap pertama mulai dari 10 Januari hingga 12 Februari 2024. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenkomarves Nani Hendriarti mengatakan, pada World Water Forum ke-10, Indonesia siap memperkenalkan pencapaian pengelolaan air ke tingkat global. Indonesia sebagai tuan rumah forum internasional tersebut akan dilaksanakan di Bali pada 18 hingga 24 Mei mendatang. Sejumlah pencapaian terkait dengan pengolahan air yang telah dilakukan Indonesia akan diperkenalkan ke tingkat global melalui penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Mei mendatang di Bali. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenkomarves Nani Hendriarti menjelaskan akan menyiapkan area showcase sistem irigasi Subak Bali yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia UNESCO dalam kegiatan internasional tersebut. Kemudian, Indonesia juga akan memperkenalkan program pengendalian pencemaran serta pemulihan ekosistem di daerah aliran Sungai Citarum yang dikenal sebagai program Citarum Harum. Selain itu, terdapat program penyelamatan 15 danau prioritas nasional yang meliputi pemulihan kualitas air, tata kelola dan ekosistem di sekitarnya, serta program penanganan sampah laut juga turut dikenalkan kepada para peserta World Water Forum ke-10 mendatang. Secara penyelenggaraan, persiapannya terus bergerak dan juga secara substansi juga sedang bergerak. Jadi banyak kementerian yang terlibat. Tentu seperti yang tadi Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa lihat ya, kita panitiaannya cukup besar, baik dari yang ditugaskan langsung oleh Bapak Presiden maupun yang ditugaskan oleh Bapak Menko sebagai Ketua Panitia Nasional. Beralih ke informasi lainnya, Otoritas Jasa Keuangan akan menyusun pengaturan rancangan peraturan OJK terkait penyelenggaraan inovasi teknologi jasa keuangan dan rancangan surat edaran OJK tentang mekanisme penyelenggaraan regulator sandbox guna memperkuat ekonomi keuangan digital Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan memperkuat pengaturan terkait inovasi teknologi sektor jasa keuangan dan aset keuangan digital, serta aset kripto melalui rancangan peraturan OJK atau RPOJK. Dalam konferensi pers virtual hasil rapat Dewan Komisioner OJK bulan Desember 2023, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Swara menuturkan RPOJK tersebut merupakan penyempurnaan atas pengaturan terkait inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan yang berlaku saat ini. Sehingga para inovator akan mendapatkan manfaat dan nilai tambah setelah lulus dari regulatory sandbox di OJK yang tentunya juga akan mengakomodir inovasi terkait dengan aset keuangan digital, termasuk pengembangan use case atau pilot project yang berguna bagi masyarakat dan penguatan ekosistem keuangan digital di Indonesia. Regulatory Sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara. Pada awal 2024, OJK akan menyusun pengaturan RPOJK terkait penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan dan rancangan SEOJK tentang mekanisme penyelenggaraan regulatory sandbox. RPOJK tersebut merupakan penyempurnaan atas pengaturan terkait inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan yang berlaku saat ini, di mana kedepannya para inovator akan mendapatkan manfaat dan nilai tambah setelah lulus dari regulatory sandbox di OJK, yang tentunya juga akan mengakomodir inovasi yang berkaitan dengan aset keuangan digital, termasuk mengembangkan use case atau pilot project yang berguna bagi masyarakat dan penguatan ekosistem keuangan digital di Indonesia. Lebih lanjut, Mirza juga mengungkapkan bahwa OJK kedepannya akan terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital, penguatan ekosistem digital yang berkelanjutan, serta praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, khususnya terkait dengan penerapan kecerdasan artifisial di sektor inovasi teknologi sektor keuangan. DPD RI resmi membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu di setiap kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi hari ini hingga 20 Maret 2024. Sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, DPD RI akan mengawal setiap tahapan pemilu dan pilkada secara demokratis dan legitimate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, keputusan paripurna DPD RI tanggal 3 Januari 2024 adalah membuka posko dugaan pelanggaran pemilu di masing-masing kantor di ibu kota provinsi. Hasilnya nanti akan disampaikan kepada Bawaslu dan diberikan laporan secara tertulis melalui sidang paripurna DPD RI untuk disampaikan kepada Bawaslu Nasional. Kita sudah siapkan Google Form. Dan di masing-masing kantor DPD RI di ibu kota provinsi sudah kita pasang baliho untuk atau agar masyarakat dapat atau mau melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Kita akan record, kita akan masukkan ke dalam Google Form, dan itu nanti sebagian akan kita sampaikan kepada Bawaslu daerah, kabupaten kota, dan lain-lain. Format laporan juga sudah kita siapkan. Kalau dia konvensional, masyarakat mau datang ke kantor, silahkan kita sampaikan. Google Form-nya kita sudah sampaikan, IT-nya juga kita sudah siapkan. Insya Allah nanti ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda pariwara kami akan mengajak Anda mengulas informasi mengenai membedah peran, fungsi, dan kinerja DPD RI sesaat lagi. Tetaplah di Kominfo Newsroom.